Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Naufal, asal jurusan dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2019 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya ingin memaparkan materi K3 tentang perorganisasian yang mengatur tentang K3. Berikut adalah pemaparannya. Organisasi yang mengatur tentang K3. Pada beberapa kesempatan yang lalu, ISO Center telah mengupas beberapa standar K3, baik dari tingkat global (OHSAS 18001) dan ISO 45001 maupun nasional (SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012). Kali ini, ISO Center akan mengupas lagi salah satu standar K3 di tingkat internasional yang mungkin jarang didengar oleh banyak orang. Standar tersebut adalah standar ILO OSH 2001. Standar ILO OSH 2001 atau bisa disebut Occupational Safety and Health Management System adalah standar internasional yang diterbitkan oleh PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations yang mengatur penerapan sistem manajemen dan keselamatan dan kesehatan kerja secara nasional maupun di tingkat organisasi atau perusahaan. Standar ILO OSH 2001 memberikan suatu model yang cukup unik di tingkat internasional, cocok dengan standar sistem manajemen dan semua pedoman yang terkait dengannya, tidak mengikat secara hukum, dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum nasional, regulasi, dan standar yang telah diterima oleh umum. Ini menggambarkan bahwa nilai-nilai pada ILO seperti persetujuan antara tiga pihak dan relevan dengan standar internasional yang termasuk di dalamnya Konvensi Keselamatan dan Kesehatan tahun 1981 dan Konvensi Pelayanan Kesehatan Kerja tahun 1985. Secara umum, ada 4 bentuk organisasi pengelola keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan dalam usaha pertambangan ataupun usaha lainnya, yakni yang pertama ada Safety Department. Model organisasi ini memberikan kedudukan khusus kepada bagian keselamatan kerja atau Safety Department sebagai subsistem organisasi perusahaan untuk mengurusi segala hal yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan. Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas organisasi, mestinya personil Safety Department terdiri dari orang-orang yang punya percakapan teknik dan praktis tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Secara umum, tugas dari staf departemen adalah A. Memberikan petunjuk teknis dan praktis tentang keselamatan dan kesehatan kerja. B. Melakukan inspeksi penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja oleh para pekerja di bawah pimpinannya. C. Melakukan pengusutan tentang sebab-sebab kecelakaan. Yang D. Mencatat statistik kecelakaan yang terjadi pada perusahaan. Dan yang terakhir, membuat laporan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, ada Safety Committee. Komite Keselamatan Kerja atau biasa disebut Safety Committee merupakan suatu forum rapat para pimpinan tingkat atas mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Biasanya, komite diketuai oleh pimpinan tertinggi atau kuasa direksi atau general manager dan sekretarisnya adalah kepala bagian keselamatan dari kesehatan kerja, serta anggotanya terdiri dari kepala-kepala dinas atau manajer dan kepala bagian superintenden, sehingga keputusan yang dikeluarkan mempunyai kekuatan moral dan dilaksanakan. Tugas Safety Committee antara lain: A. Menetapkan kebijaksanaan perusahaan, pengarahan, dan pedoman untuk rencana keselamatan dan kesehatan kerja atau corporate level. Yang B. Mempelajari usulan proses, fasilitas, dan peralatan baru safety
atau technical level. Yang C. Menilai dan mengevaluasi segi penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja dan tata cara kerja standar dalam kurung manajemen level. Dan yang terakhir, mengusut, memeriksa, dan melaporkan setiap tindakan dan kondisi tidak aman dari masing-masing bagian dan mengusulkan tindakan koreksi atau supervisory in plan level. Nomor 3. Bagian personalia. Pada sistem organisasi ini, penanganan masalah keselamatan dan kesehatan kerja tidak dilakukan oleh suatu badan khusus, tetapi oleh bagian personalia. Tugas dari bagian ini sama dengan tugas staff dari safety department, yakni antara lain. Yang A. Memberikan petunjuk teknik dan praktis kepada pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja. B. Melakukan inspeksi penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja. C. Melakukan pengusutan sebab-sebab kecelakaan. D. Mencatat data statistik kecelakaan kerja. Dan E. Membuat laporan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, ada organisasi staf dan garis. Organisasi perusahaan tambang yang berbentuk staf dan garis memberi tugas tambahan kepada staf yang ada pada posisi pengawas untuk terjun langsung dalam menangani keselamatan dan kesehatan kerja di bidang masing-masing. Seorang staf dalam organisasi ini haruslah mempunyai sertifikasi khusus, motivasi tinggi, pengetahuan, dan pengalaman yang cukup dalam masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Tugas dari staf dan lain organisasi: A. Memberikan contoh langsung dalam kurung mendemonstrasikan cara dan kebiasaan kerja yang aman. Yang B. Mengamati dan mengoreksi tindakan dan kondisi tidak aman. Yang C. Membangkitkan dan memelihara minat serta partisipasi anak buahnya dalam penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja. Yang D. Membuat laporan keselamatan dan kesehatan kerja. Staf dan lain organisasi menetapkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tanggung jawab penuh organisasi, dan aspek keselamatan dan kesehatan kerja adalah merupakan bagian integral dari kegiatan produksi. Kelebihan dari standar ILO OSH 2001 ialah terdapat tuntunan untuk menerapkan kebijakan K3 dan standar K3 secara nasional, kemudian mewajibkan seluruh organisasi yang berada di wilayah ataupun kendali negara menerapkan kebijakan K3 dan standar K3 sesuai yang ditetapkan oleh negara. Penerapan standar ILO OSH 2001 di tingkat nasional. Kebijakan nasional untuk sistem manajemen K3 harus dirumuskan oleh lembaga yang kompeten dalam berkonsultasi dengan organisasi pekerja dan pengusaha. Selain itu, juga harus mempertimbangkan 1. Promosi sistem manajemen K3 sebagai bagian dari manajemen keseluruhan. Yang kedua, menghindari birokrasi, administrasi, serta biaya yang tidak terlalu diperlukan. Yang ketiga, dukungan oleh Inspektorat Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan, dan juga layanan lainnya. Penerapan standar ILO OSH 2001 di tingkat organisasi. Pedoman menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum dan peraturan nasional adalah tanggung jawab majikan. ILO OSH 2001 mendorong terintegrasinya elemen sistem manajemen K3 ke dalam kebijakan secara keseluruhan dan pengaturan manajemen, serta menekankan hal tersebut pada tingkat organisasi. K3 harus menjadi tanggung jawab lini manajemen dan tidak harus dilihat sebagai tugas untuk Departemen K3 dan atau spesialis. Sistem manajemen K3 dalam organisasi memiliki 5 bagian utama yang mengikuti siklus berstandar internasional, yakni siklus Plan Do Check Act, di mana dasar dari pendekatan sistem ini diperuntukkan bagi manajemen. Bagian tersebut adalah kebijakan, perorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan, evaluasi, dan tindakan perbaikan. Kebijakan tersebut mengandung unsur-unsur kebijakan K3 dan partisipasi kerja. Hal itu adalah dasar dari sistem manajemen K3.
seperti menentukan arah bagi organisasi untuk mengikutinya. Perorganisasian atau organizing dalam hal ini mengandung unsur tanggung jawab dan akuntabilitas, kompetensi dan pelatihan, dokumentasi dan komunikasi. Utamanya, daripada hal tersebut untuk memastikan struktur manajemen di tempat, serta tanggung jawab yang diperlukan dialokasikan untuk memberikan kebijakan ketiga. Perencanaan dan implementasi dalam kurung planning and implementation mengandung unsur-unsur dari tinjauan awal, sistem perencanaan, pengembangan dan implementasi, tujuan ketiga, dan pencegahan bahaya. Melalui kajian awal, menunjukkan di mana organisasi tersebut berdiri khususnya tentang K3 dan menggunakan hal ini sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan K3. Evaluasi atau evaluation mengandung unsur-unsur pemantauan dan pengukuran kinerja, investigasi cedera yang berhubungan dengan pekerjaan, sakit dan sehat, penyakit dan insiden, serta audit dan tinjauan manajemen. Hal itu menunjukkan bagaimana fungsi sistem manajemen K3 dan mengidentifikasi setiap kelemahan yang perlu diperbaiki. Hal ini termasuk unsur yang sangat penting dari audit, yang harus dilakukan pada setiap tahap. Pihak independen dari kegiatan yang akan diaudit haruslah melakukan audit. Hal ini tidak selalu berarti auditor itu dari pihak ketiga saja. Tindakan perbaikan mencakup unsur-unsur tindakan pencegahan dan perbaikan yang ditingkatkan secara terus-menerus. Hal tersebut menerapkan tindakan preventif dan korektif yang diperlukan, lalu diidentifikasi, dievaluasi, serta diaudit pula. Hal tersebut juga menekankan perlunya perbaikan secara terus-menerus terhadap kinerja K3 melalui perkembangan kebijakan yang konstan, sistem dan teknik untuk mencegah dan mengendalikan cedera yang berhubungan dengan pekerjaan, kesakitan, penyakit, dan insiden. Mungkin sekian dari pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.